Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema saat kamu nerimo mantan pergi atau mantan mengkhianati, maka saat itulah mantan akan muncul deprok di hadapanmu, menangis dan meminta kembali kepadamu. Ya, jadi nerimo itu menerima, ya, segala sesuatu yang terjadi dengan ikhlas. Ya, ketika kita berusaha agar mantan kembali, itu biasanya kan diikuti dengan ambisi, dengan obsesi, dengan keinginan, dengan bayangan, dengan mimpi-mimpi agar mantan itu kembali. Padahal seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kunci dari berhasilnya sebuah usaha itu adalah ketika usaha itu diikuti dengan sikap hati yang ikhlas, yang tawakal, yang nerimo. Jadi manusia itu kan tugasnya berusaha semaksimal yang bisa dia lakukan. Itu tugas manusia. Sementara berhasil atau tidak dari usaha maksimal yang sudah dia lakukan, itu kita serahkan kepada takdir yang Allah tentukan untuk kita. Ya, nah, sekarang ketika Anda nerimo, mantan akan datang kepada Anda. Sebelum kita bahas lebih jauh lagi ya, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama. Ya. Nah, ketika hati manusia itu nerimo, ya, mantan pergi, mantan berkhianat dan seterusnya, itu tidak berarti dia diam saja. Karena sebagian kita memahami bahwa orang yang nerimo atau menerima atau ikhlas atau bertawakal itu dia diam saja. Tidak. Kan dia sudah berusaha maksimal nih agar mantan mau kembali kepada dia dan mantan selalu menolak. Ya. Nah, maka setelah itu, setelah usaha terbaik yang bisa dia lakukan, sekarang dia memang kelihatan physically dia tidak mendatangi mantan lagi, tidak berusaha untuk chatting dengan mantan atau membuat atau nyari nomor handphone baru agar bisa berkomunikasi lagi dengan mantan. Enggak, memang kelihatannya itu, tetapi kan tidak ada yang tahu di rumahnya, di kamarnya, bahwa dia terus berdoa dan terus memohon pertolongan Allah. Jadi nerimo itu seperti apa? Nerimo itu adalah menarik harapan dari manusia. Ya, sekarang kita berharap banget kepada manusia. Jadi harapan itu kita tarik dan kita menyerahkan seluruh harapan kita kepada pertolongan Allah. Nah, itu namanya nerimo, namanya tawakal, itu seperti itu.
Ikhlas itu seperti itu. Ya. Jadi kalau kemarin kita berharap kepada manusia, pertolongan manusia, sekarang enggak. Kita hanya mengharapkan pertolongan Allah. Satu-satunya pertolongan yang kita harapkan hanya pertolongan Allah. Itu pasrah itu juga seperti itu. Nah, ketika seseorang sudah nerimo, seperti misalnya ya, jam tangan, lupa naruh, dicari-cari tidak ketemu, berhari-hari bahkan nyarinya. Artinya dia sudah usaha maksimal untuk menemukan jam tangan tadi. Ya sudahlah, gak ketemu. Gak usah pakai jam tangan dulu. Ya, gak taunya sebulan kemudian sedang bersih-bersih kamar, ketemu tuh jam tangan nyelip. Kenapa ketemu? Karena hatinya sudah ikhlas. Ya, sudah menerima keadaan. Sudah gak pakai jam tangan juga tidak apa-apa. Kan masih ada jam di handphone. Ya, tetapi hatinya kan terus berdoa. Ya, jadi dia menerima keadaan, tidak pakai jam tangan, tidak apa-apa, tidak lagi menghabiskan waktunya berlama-lama cuman untuk nyari jam tangan yang nyelip tadi ke sana kemari. Dia berkegiatan, bekerja, belajar dan seterusnya. Ya. Tetapi ketika misal dia sholat, dia menyempatkan untuk berdoa, ya Allah, jika jam tangan tadi masih rezekiku, maka kembalikan kepadaku. Sebulan kemudian, tidak sengaja lagi bersih-bersih kamar, jam tadi ketemu. Nah itu, ketika orang nerimo, ya, tidak pakai jam tangan, nggak apa-apa. Pada saat itulah, doa akan terkabul. Ketika orang berdoa, ya Allah, kembalikanlah mantan kepadaku, ya Allah. Tetapi dia sudah menerima keadaan. Mantan tidak pernah telepon lagi, tidak pernah chatting, tidak pernah ketemu. Dia terima keadaan itu. Dan dia berkegiatan seperti biasa. Ke kampus, ke sekolah, bekerja, dan seterusnya. Tapi dia terus mengharapkan pertolongan Allah dengan berdoa. Nah, ketika dia terus berdoa, tetapi pada sisi yang lain dia juga menerima keadaan, menjalani kehidupan tanpa ada mantan lagi di sisinya, pada saat itulah doanya akan terkabul. Mantan akan datang, depro, ya, duduk depro itu, merendahkan dirinya di hadapan kita dan memohon untuk kembali sesuai dengan doa yang kita panjatkan selama ini. Nah, sekarang ya, untuk mencapai kedudukan hati atau makom hati nerimo tadi dengan mantan yang sudah pergi, maka manusia harus sebanyak mungkin memiliki kegiatan yang bisa mengalihkan pikirannya dari memikirkan mantan. Salah satunya adalah dengan berkarya, dengan bekerja. Bekerja yang terbaik, mencari rezeki sebanyak-banyak, ya, agar hidup kita menjadi manfaat. Kan kalau kita punya harta benda yang banyak, uang yang banyak, kita bisa lebih manfaat. Bisa sedekah yang banyak, bisa bantu orang lain, ya. Dan yang penting, ketika mantan kembali, dia akan kembali dengan bahagia, dengan fasilitas yang lengkap untuk membuat dia bahagia. Karena itu, cari rezeki yang banyak. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra takhdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberi kalian rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki.
Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari dalam keadaan yang kenyang. Ya, jadi burung terbang ke sana kemari itu semuanya dalam rangka untuk mencari rezeki yang Allah berikan. Asal mereka mau berusaha, mereka dapat rezekinya. Kita pun begitu. Ya, kalau kita mau berusaha, maka kita akan mendapatkan yang terbaik dari usaha kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.